Assalamualaikum sobat. Perlu diketahui bahwa banyak sekali kesalahan para penutur bahasa Jawa dalam hal fonem. Fonem itu sendiri ada 4, yaitu fonem vokal, konsonan, diftong, dan klaster. Sedangkan kesalahan yang paling menonjol adalah fonem vokal dan fonem konsonan. Nah, pada bagian pertama ini saya akan membahas tentang fonem vokal. Oleh karena itu, yuk kita ikuti penjelasannya sampai selesai. Kesalahan para penutur bahasa Jawa adalah tidak bisa membedakan 1. A miring dan A bulat, 2. A bulat dan O, 3. I miring dan I bulat, 4. I bulat dan E, 5. U miring dan U bulat, 6. U bulat dan O, 7. E miring dan E bulat, dan 8. O miring dan O bulat. Sobatku, inilah fonem vokal bahasa Jawa yang akan kita bahas, yang meliputi vokal A, vokal I, vokal U, vokal E, vokal O, dan vokal E. Sobatku, di sini saya menggunakan tanda E acute atau E aksen. Itu hanya untuk membedakan antara E dan E dalam pembahasan. Nah, realnya dalam penulisan ejaan, E dan E itu sama. Adapun penggunaan istilah miring dan bulat. Miring itu artinya ucapan yang mengalir ringan, dan di sini saya beri tanda dengan garis bawah pada huruf. Dan bulat artinya ucapan yang mengalir berat atau berbobot dengan cara menarik pangkal lidah ke belakang sehingga membentuk rongga yang bulat. Di sini penandaannya dengan cetak tebal. Kemudian contoh jelas vokal miring dan vokal bulat adalah kata-kata berikut ini, yaitu kata 1. Mata A miring, 2. Moto A bulat, 3. Moto O, 4. Mutu U. Itulah 4 kata sebagai contoh pembeda ucapan yang sangat jelas. Selanjutnya, khusus pengucapan A bulat dalam bahasa Jawa itu disebut A jejeg. Pengucapannya tidak perlu membulatkan kedua bibir. Cukuplah menarik pangkal lidah ke belakang. Bibir tetap netral dan itu bukan O, tapi O. Oke, baiklah kita kembali ke materi. Ya, yang pertama adalah vokal A miring. Contohnya kata dalan, kalah. Ini A diberi garis bawah berarti diucapkan ringan. Watak, ringan. Kemudian A bulat, itu ada contoh kata opo, konco, monggo. Bukan apa, kanca, mangga. Itu dialek Banyumasan. Nah, kesalahan para penutur bahasa Jawa itu sering menulis dan mengucapkan itu opo, konco, monggo. Nah, inilah kesalahan yang fatal bagi bahasa Jawa. Salah. Kemudian ada catatan penting. A pada suku kata akhir terbuka, ini contohnya kata akhir terbuka, jika mendapat akhiran kembali ke A miring. Contohnya ini, konco plus akhiran mu itu bukan koncomu tapi
kancamu. Ini tebal berubah jadi miring. Oke, kancamu. Berlaku juga kata yang lain, balamu, tanggane, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, vokal I. I miring, contoh kata silat, jimat, pisang. I di garis bawah ringan semua, tidak ada masalah. Kemudian I bulat, contoh kata mulih, pilih, tilik. Nah, bukan mulih, pilih, tilik. Nah, ini juga dialek Banyumasan. Kemudian kesalahan fatal bagi para penutur itu menulis atau mengucapkannya menjadi muleh, pileh, tilek. Nah, ini yang salah menurut ilmu bahasa Jawa. Oke. Dan di sini ada catatan penting. Kata yang berakhir H jika mendapat akhiran A, O ya, A bulat, E, N, I, dan ing, maka H terucap samar. Ini contoh kata mulih. Mulih plus akhiran E kalau ditulis mulihe, tapi pengucapannya bukan mulihe. Pengucapannya maupun terdengarnya itu seperti mulihe. Jadi hanya samar. Berlaku juga kata yang lain, tembung atau kata pilih, pilio, pilie, pilien, pilih, piling. H samar semuanya. Jadi bukan piliho, pilihe, pilihen, pilihi, atau pilihing. Oke. Kemudian yang ketiga adalah vokal U. U miring, tidak ada masalah. Dupo, lurik, kucing. Dan yang U bulat, contoh katanya adalah waluh, lawuh, labuh. Bukan waluh, lawuh, labuh. Bukan. Dan juga halayak, para penutur bahasa Jawa sering menulisnya dan mengucapkannya waloh, lawoh, laboh. Nah, ini bentuk kesalahan. Ya. Kita sebagai insan akademik harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian catatan pentingnya, kata yang berakhir H jika mendapat akhiran A bulat, O, E, N, I, dan ing sama seperti ini, maka H terucap samar. Mirip dengan yang contoh ini. Contoh kata lawu plus E ditulis lawuhe. Tapi dalam pengucapan dan pendengaran itu seperti lawuhe, hanya samar. Nah, berlaku juga untuk kata yang lain, misalnya labuh, labuo, labue, labuen, labui, labuing. Jadi bukan labuho, labuhe, labuhen, labuhi, atau labuhing. Demikian A, I, dan U. Selanjutnya adalah fonem vokal E. E miring, contoh kata lean, copet, tidak ada masalah saya kira. Kemudian E bulat, contoh kata piye, lele, tempe. Jadi bukan piye, lele, tempe. Oke. Langsung kita ke catatan penting. Suku kata terbuka dibaca E bulat. Piye, lele, tempe terbuka, A bulat.
suku kata tertutup dibaca E miring. Ini contohnya. Peyek, bebek. Nah, di depan itu suku kata terbuka, itu bulat. P tapi belakangnya ye. Berat, ringan. Berbobot, ringan. Bebek. Saya ulangi, peyek, bebek. Oke. Kemudian yang kedua, E suku kata tertutup diucapkan bulat karena aliran ucapnya terbuka. Nah, ini termasuk semacam perkecualian. Seperti ini, kalau ditulis diuraikan suku katanya kan menjadi tempe, tapi dalam pengucapannya itu ternyata tidak tempe, tapi tempe. Maka walaupun ini suku kata tertutup yang depan, tem itu tertutup, tapi dalam pengucapan E bulat, tempe. Nah, itu juga sama halnya dengan kata yang lain seperti konco. Kalau pemisahan suku kata aslinya kan kanca, berarti kanco, tapi tidak karena aliran ucapnya itu ternyata konco, maka A suku kata pertama bulat. Kemudian yang kelima adalah O miring dan O bulat. O tidak ada masalah, wong, terong, ijol, ringan-ringan saja. Kalau O bulat contohnya loro, ijo, melinjo. Bukan loro, ijo, melinjo, enggak. Kalau loro, ijo, melinjo itu A bulat, menjadi salah. Oke. Begitu saja. Catatan kesalahannya tidak ada. Kemudian catatan pentingnya, O pada suku kata tertutup dibaca O miring. Ini contohnya. Wong, rong, jol, miring. Kemudian pada suku kata terbuka dibaca O bulat. Lu, ro, jo. Ini juga jo. Oke. Jika mendapat akhiran tetap bulat. Contoh kata melinjo plus E atau ne, melinjone tetap. Tambahimu, melinjomu, melinjoku tetap bulat. Ya, yang terakhir adalah vokal E. Ucapnya netral. Contoh kata lemes, sesek, kesele, keset. Sobatku, ucap E atau E itu sangat tergantung tema dan kemampuan diksi kita atau diksi penutur. Misal kita bicara tentang alat rumah tangga, maka kata ini dibaca keset. Tapi jika bicara soal sikap, maka ini dibaca keset dan lain sebagainya. Demikian sobatku yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bagian berikutnya yaitu fonem konsonan. Terima kasih, matur nuwun.